Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Reza Putra dengan nomor NDP 052 1194 00000026 dari Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Di sini saya akan melakukan pengerjaan pada modul 9 Challenge Lab, yaitu Creating a Scalable and Highly Available Environment for the Cafe. Jadi ini terdapat skenario yang bisa kita jadikan sebagai referensi bahwa kita akan membuat suatu scale environment yang scalable dan highly available. Oke, ini adalah lab overview-nya. Jadi kita akan melakukan inspect PVC, kemudian kita akan melakukan update untuk dari network untuk agar dapat bekerja pada multiple availability zone. Kemudian kita akan membuat application load balancer, kita akan membuat launch template, kita akan membuat auto scaling group, dan kita akan melakukan test load balancing dan automatic scaling. Nah, di sini adalah tampilan awal untuk arsitektur lab-nya. Nanti setelah kita akan selesai mengerjakan pengerjaan lab, maka akan tampilannya seperti ini arsitekturnya. Oke, jadi langkah pertama kita bisa melakukan start lab yang sudah saya lakukan. Saya telah menjalankan start lab-nya, kemudian kita bisa membuka AWS Management Console. Oke, kita akan melakukan login ulang ke AWS Management Console. Nah, setelah itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi langkah yang pertama kita akan lakukan itu yaitu adalah melakukan inspecting environment-nya. Di sini kita bisa melakukan inspecting VPC dan lain-lain. Nah, di sini kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai lab-nya yang sudah saya buka pertanyaannya di sini. Oke, di sini saya sudah terhubung dengan AWS Management Console dengan atas nama saya. Di sini bisa kita langsung buka saja VPC untuk kita melakukan inspection. Jadi kita akan menuju ke pertanyaan pertama, which ports are open in the Cafe SQ Security Group. Dari itu kita bisa langsung menuju ke Security Groups, dan kita akan lihat. Nah, di sini kita klik, select, kemudian kita akan lihat portnya yang masuk, ya portnya yang open apa. Nah, di sini diketahui bahwa port yang open yaitu adalah port range 80. Tentu kita akan jawab port range 80 dan kita submit. Kita akan kembali. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu can you connect from the internet to instance in public subnet 1. Kita akan membuka public subnet 1. Di sini kita akan membuka public subnet 1. Kita akan melihat bahwa di sini public subnet satunya terdapat sudah terasosiasi dengan internet gateway, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa public subnet 1 ini bisa terkoneksi dengan internet. Coba kita cek internet gateway-nya. Kita lihat detailsnya. Nah, ini sudah attach. Sehingga bisa kita asumsikan bahwa public subnet satunya ini sudah terhubung dengan internet. Mari kita jawab saja. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Kemudian untuk question 3, should an instance in private subnet 1 be able to reach the internet? Mari kita cek. Private subnet 1. Kita cek apakah instance ini bisa terkonek dengan internet.
Oke, jadi untuk instance private subnet 1 itu bisa terkonek di internet. Untuk instance yang terdapat pada private subnet 1 itu bisa terkonek di internet karena bisa terhubung melalui NAT gateway. Jadi diasumsikan bahwa ini jawabannya adalah yes. Kita jawab. Oke, kita akan lanjut ke pengerjaan lab selanjutnya. Oke, kemudian mari kita lanjutkan. Baik, kita akan lanjut ke question 4. Solve an instance in private subnet 2 bisa able to reach internet. Nah, mari kita lihat di private subnet 2. Oke. Jadi di sini bisa kita asumsikan bahwa untuk private subnet 2 itu tidak bisa terhubung dengan internet karena tidak memiliki internet gateway. Jadi kita jawab submitnya no. Kita kembali, kemudian kita akan lanjut ke question 5. Can you connect to the app cafe web app server instance from the internet? Nah, di sini akan kita buka di situ dan kita akan cek apakah bisa. Kita lihat instansinya. Sini kita lihat cafe web app server. Nah, langsung saja kita coba open address. Apakah bisa terbuka? Oke. Sembari loading, mari kita ternyata setelah kita coba bahwa tidak bisa untuk terhubung dengan internet, maka dari itu jawabannya adalah no. Oke. Kembali. Kemudian kita lanjut ke question 6. What is the name of the Amazon machine image? Kita buka EMI saja. Nah, di sini namanya adalah Cafe Web Server Image. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, berarti kita sudah selesai menjawab semua pertanyaan. Maka dari itu kita akan melanjutkan pada bagian lab. Kita akan membuat net gateway untuk availability zone baru, untuk availability zone kedua. Baik. Jadi kita akan membuat net gateway yang bisa kita buat di VPC. Oke. Sini kita cari net gateway. Nah, gateway open. Kita cari terlebih dahulu. Saya pause terlebih dahulu. Ini sudah kita temukan net gateway. Maka kita akan membuat net gateway baru. In the second availability zone. Oke, jadi kita akan membuat NAT gateway-nya dengan nama optional. Subnet-nya adalah public subnet 2 di second availability zone. Kemudian saja kita create, locating-kan elastic IP-nya. Kemudian kita create.
Baik, jadi NAT gateway-nya sudah terbuat, maka dari itu kita akan sini bisa kita lihat NAT gateway-nya. Oke, jadi setelah NAT gateway-nya telah dibuat, yaitu dengan nama CafeNAT, maka kita akan kita lihat di sini kita akan configure network to send internet bound traffic from instance in private subnet 2 to the NAT gateway you just created. Nah, jadi kita akan menuju ke configure table 2. Di sini kita akan mengatur yaitu root-nya. Di sini kita lihat bahwa targetnya hanya lokal, kita akan tambahkan rule. Dengan destination-nya ini, targetnya adalah NAT gateway. Oke. Di sini kita cari yang tadi sudah kita buat, CafeNAT. Dari itu kita save change. Dan kita juga akan melakukan edit subnet association. Kita tambahkan subnet association-nya. Jadi di sini sudah secara otomatis terpilih untuk subnet association-nya yaitu private subnet 2. Oke, jadi tidak perlu kita buat pembaruan. Oke, di sini maka dari itu untuk task 2 sudah selesai kita kerjakan. Maka kita akan lanjut ke task 3. Oke, jadi pada task 3 ini kita akan membuat bastion host instance dengan cara kita akan menuju ke situ service. Kemudian kita akan membuat instances sesuai dengan yang diminta pada challenge lab ini. Di sini bisa kita lihat kriterianya. Langsung saja kita buat instance. Linux 2 AMI, kemudian untuk ukurannya T2 micro, oke, langsung kita configure. Kemudian auto assign public IP-nya kita enable. Number of instance-nya 1, network-nya coba menjadi live VPC, kemudian subnet-nya kita akan menggunakan public subnet 2 seperti yang tadi sudah kita gunakan, public subnet 2 host. Oke. Kemudian bisa kita lanjutkan ke storage. Kita ubah namanya nanti menjadi bastion host. Kemudian untuk security group-nya adalah sebagai berikut. Only allows following traffic. Oke, untuk storage-nya bisa kita next dan kita tag-nya bisa kita tambahkan. Kemudian value-nya adalah bastion host. Kita lanjut. Nah, di sini untuk security group-nya only allow the following traffic, SSH protokol. Port-nya adalah 22, oke. Kemudian source-nya your IP address. IP description-nya adalah oke, bisa kita review and launch. Kemudian untuk key pair-nya kita menggunakan Foki. Kita launch instance. Nah, ini maka dari itu instance-nya telah berjalan. Sambil kita menunggu untuk status cek-nya. Dari itu bisa kita lihat bahwa
instance state kita telah running dan status checknya sedang initializing. Langsung saja kita menuju ke task 4 yaitu creating a launch template. Nah, di sini kita akan membuat launch template yang bisa diakses pada service itu. Di sini langsung saja kita create launch template dengan namanya bisa kemudian Amazon Matching Image-nya bisa kita gunakan yang Cafe Web Server. Nah, ini Cafe Web Server image. Instance type-nya adalah mikro. Kemudian key pair login-nya kita membuat pair. Kita akan membuat new key pair dengan file formatnya adalah ppk. Nama key pair-nya bisa kita gunakan lt key pair, create key pair. Nah, sudah otomatis terdownload. Kemudian kita akan lanjut ke kita memilih security group. Oke, kita memilih security group sesuai dengan kita akan memilih security group yaitu KVSG. Nah, di sini kemudian kita akan menambahkan resource tag. Kemudian kita akan mengatur pada IAM instance, pada advanced detail. Kita akan mengatur pada IAM instance profile. Kita masukkan cafe row. Oke, mari kita cek ulang. Setelah kita cek ulang, maka kita bisa create launch template dan di sini bisa kita lihat bahwa telah sukses. Maka kita bisa lanjut ke task 5 yang selanjutnya. Jadi pada task 5 kita akan membuat auto scaling group dengan ketentuan sebagai berikut. Maka kita harus membuat saja auto scaling group. Kita cari auto scaling groups. Nah, ini kita akan melakukan create auto scaling group. Namanya bisa ESG yang berarti auto scaling group. Kemudian launch template-nya yang tadi kita udah bikin yaitu LTKV. Lanjutkan. Kemudian di sini VPC-nya kita ubah menjadi live VPC, subnet-nya private subnet 1 dan 2. Oke, bisa kita next. Kemudian untuk group size-nya ini bisa kita skip saja. Untuk group size-nya bisa kita ganti menjadi 2. Minimum kapasitinya 2. Desired kapasitinya 2, minimum kapasitinya 2, maksimum kapasitinya 6. Kemudian target tracking scaling policy di enable dengan metric type-nya average CPU utilization. Target value-nya 25, instance need-nya
Standard need-nya 60. Bisa kita next. Ini next. Next juga nggak apa. Bisa langsung kita create auto scaling group. Nah, di sini nanti kalau misalnya sudah terbuat auto scaling groupnya, kita bisa menuju Amazon EC2 console, kita bisa melihat bahwa kita harusnya udah punya 2 instance dengan nama yang kita dikonfigurasikan pada resource tag di previous task. Kita bisa lihat. Kita tunggu. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kalau misalnya sudah berhasil terdapat instance dengan nama yang sudah kita konfigurasikan di sebelumnya, ya ini sudah bisa kita lihat bahwa sudah ada web server dan web server. Oke, kita akan lanjut ke task 6 yaitu membuat load balancer. Kita bisa mengakses load balancer di sini. Langsung saja kita create load balancer. Oke. Kita akan membuat HTTP application load balancer dengan kriteria sebagai berikut. Kita buat dengan kriterianya sebagai berikut. Availability-nya subnet 1 dan public subnet 2. Skip TTP security configuration setting. Nah, security setting. Kemudian kita akan membuat new security group dengan ketentuan allows HTTP traffic dari anywhere. Namanya bisa kita ubah menjadi HTTP. Kemudian kita akan membuat target group baru. Oke, langsung kita target bisa kita skip. Nah, maka kita akan membuat load balancer-nya. Kita akan menunggu hingga load balancer-nya aktif. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan modify auto scaling group that you created in the previous task by adding this new load balancer. Jadi kita akan menambahkan kita menambah load balancer ke auto scaling group yang sebelumnya kita buat. Oke, di sini nih cafe ASG kita cari load balancer. Dan di sini kita tambahkan load balancer-nya, itu kita tambahkan load balancer yang, nah ini target group-nya, kemudian kita tambahkan. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita tambahkan, berarti kita akan menuju ke task selanjutnya. Itu task 7. Kita akan melakukan testing web application. Kita akan melakukan testing. Untuk melakukan testing, kita bisa melakukan visit pada domain name system atau DNS-nya dari load balancer. Dan kita menggunakan kita akan menambahkan
/cafe pada URL-nya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam website-nya. Sudah the cafe application should load. Kemudian kita akan melakukan testing automatic scaling under load. Kita akan lanjut ke task 8 untuk melakukan testing automatic scaling under load. Jadi kita akan melakukan testing ini. Yang pertama kita bisa mengatur terlebih dahulu bahwa kita bisa menggunakan SSH pada Bastion Instance. Jadi kita akan memodify Cafe SQ Security Group untuk memperbolehkan SSH traffic over port 22 dari Bastion host-nya. Kita menuju ke Security Groups. Kemudian kita tambahkan inbound rule-nya. Inbound rule. Add rule yaitu SSH dari Bastion host. From Bastion host. Save rules. Rules seperti ini. Jadi setelah kita memodify security group, kita akan melakukan mengetes koneksi dengan menggunakan putih ya. Kita download dulu user PPK-nya, kita download PPK. Kemudian akan kita connect ke putihnya. Kita copy public IPv4 DNS-nya dari Bastion host dan kita cari putih. Di sini kita masukkan public DNS-nya. Setelah itu koneksinya dan out. Oke, maka di sini kita sudah masuk. Kita akan menggunakan komen berikut untuk melakukan testing. Oke, maka seharusnya sudah muncul instance baru. Kita ulang. Maka dari itu bisa langsung saja kita submit karena sudah sampai akhir. Kita langsung saja submit. Oke, mungkin sekian video pengerjaan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.